Ternyata surat Al-Fatihah itu bukan hanya sekedar dialog antara Tuhan dan hambanya, melainkan itu adalah sebuah komitmen tentang seorang hamba terhadap Tuhannya. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari kita kupas sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah yang memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kalimat tersebut adalah sebuah komitmen tentang seorang hamba terhadap Tuhannya, yang dimana seorang hamba berjanji atau bersumpah bahwasanya dalam realita kehidupan, segala sesuatu yang terjadi atas dasar dari kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di balik ungkapan tersebut, maka tidak menuntut kemungkinan bahwasanya seorang hamba akan berlaku baik, serta menyayangi pada siapapun, dan mensyukuri apapun yang hadir dalam hidupnya. Karena pada dasarnya, ia telah sadar bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, entah suka maupun duka, itu adalah bagian dari kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seorang hamba, ia akan mensyukuri apapun yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak akan memiliki rasa iri dengki, apalagi sampai menjolimi sesama makhluk Tuhan. Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang berarti segala puji milik Allah Tuhan seluruh alam. Pujian di situ bukan hanya memuji sekedar ucapan, karena Tuhan sendiri tidak membutuhkan sebuah perkataan. Tanpa pernyataan dari makhluknya pun, Tuhan tetap eksis dengan sendirinya. Ia tetap kuat, tetap maha segala, bahkan tetap tak akan pernah memiliki batas, serta tak akan pernah dilampaui batasnya oleh siapapun. Maka ungkapan segala puji milik Allah Tuhan seluruh alam adalah sebuah ungkapan, yang dimana seorang hamba telah memenuhi janjinya yang pertama, yaitu pada surat Al-Fatihah ayat pertama, tidak menyekutukan Tuhan, tidak menjolimi sesama makhluknya, dan ia senantiasa mensyukuri apapun karunia Tuhan. Karena pada dasarnya, ketika engkau menyekutukan Tuhan, maka ungkapan segala puji bagi Allah itu tidak relevan. Dan ketika engkau menjolimi sesama makhluknya, sebenarnya engkau sendiri sedang menjolimi Tuhan. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, itu adalah peran dari Tuhan itu sendiri. Misalnya, Nabi Adam tidak akan pernah ada di muka bumi ini jika Tuhan tidak menghendaki. Begitupun dengan Siti Hawa, tidak akan pernah menjadi istri Nabi Adam jika bukan karena Allah. Begitupun turunan-turunannya tidak akan pernah ada jika bukan karena Allah yang menghendakinya untuk ada. Maka ketika engkau menjolimi sesama makhluknya, engkau sendiri sedang menjolimi Tuhan yang memperkenankan makhluknya atau seseorang itu ada dalam hidupmu. Dan jika sampai demikian, maka kamu tidak sedang memuji Tuhan, justru kamu sedang menghinanya, karena ungkapan segala puji milik Tuhan seluruh alam hanyalah kebohongan. Dan jika kita telah melakukan kebohongan, itu sama saja kita adalah orang-orang yang munafik dan orang-orang yang telah berdusta kepada Tuhan. Dan jika kita telah berdusta kepada Tuhan, maka apakah surat Al-Fatihah ayat ketiga, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang berarti yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, masih pantas kita ucapkan? Sedangkan kita sendiri telah mengkhianati Tuhan, bahkan juga menghinanya. Lalu Tuhan sang pemilik hari pembalasan, sebagaimana kita telah tahu pada surat Al-Fatihah ayat keempat, yaitu Malik Yaumiddin, yang berarti pemilik hari pembalasan. Lalu apa yang akan kita dapatkan nanti ketika kita sendiri telah menyekutukan Tuhan, bahkan menghina Tuhan dengan menjolimi ciptaannya? Sedangkan hari pembalasan itu bukan hanya di akhir nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, namun di dunia pun hari pembalasan itu ada, yang dimana kamu ketika melakukan sesuatu hal yang buruk, kamu mendapatkan batunya atau karmanya. Ataupun ketika kita melakukan perbuatan yang baik, kita juga mendapatkan infak yang baik. Nah, itu juga adalah hari pembalasan. Jangan kita menunggu nanti setelah meninggalkan dunia ini, karena segala perbuatan akan menemui balasannya, termasuk saat kita masih di dunia ini. Namun, jika kamu masih berlaku sewenang-wenang,
kamu bukan hanya menyekutukan Tuhan, bukan hanya menghinanya, namun kamu sendiri sudah tidak percaya sama Tuhan itu ada. Karena hari pembalasan sendiri, kamu hanya memperoloknya dengan sikapmu yang berlaku sewenang-wenang. Lalu bagaimana dengan ungkapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Yang berarti hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Jika engkau sendiri berlaku sewenang-wenang, lalu bagaimana engkau bisa dikatakan menyembah Tuhan? Bukankah engkau sendiri sedang menyekutukannya? Lalu bagaimana engkau hanya memohon pertolongan kepada Tuhan? Bukankah engkau sendiri sudah tidak percaya sama Tuhan dengan mengingkari hari pembalasan dan berlaku sewenang-wenang, sedangkan engkau sendiri sudah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhanmu dan lebih mencintai dunia berupa tahta, harta, bahkan pasangan atau anak-anakmu ketimbang Tuhan itu sendiri. Nah, jika kita telah menyekutukan Tuhan dan telah berbuat zalim terhadap sesama ciptaan Tuhan, itu sama saja kita bukan hanya sekedar menghinanya, namun kita juga memperoloknya, seakan-akan Tuhan itu memang tidak ada. Lalu, untuk apa kita meminta jalan yang lurus, sedangkan kita sendiri sudah tidak percaya adanya Tuhan? Bukankah dalam surat Al-Fatihah ayat ke-6, yaitu Ihdinas Shiratal Mustaqim, yang memiliki arti tunjukilah kami jalan yang lurus, itu adalah sebuah ungkapan kita kepada Tuhan yang kita tiap hari membacanya, seakan-akan berharap kepada Tuhan untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Lalu jalan yang lurus yang mana yang akan kita tempuh? Bukankah jalan yang lurus itu yaitu jalan yang kita tidak menyekutukan Tuhan? Sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, atau yang terakhir yang berbunyi Shiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang berarti yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, dari surat Al-Fatihah ayat terakhir tersebut, maka kita bisa artikan bahwa jalan yang tidak lurus itu adalah jalan yang mereka dimurkai Allah dan jalan mereka yang tersesat. Lalu, jalan yang dimurkai oleh Allah itu seperti apa? Bukankah banyak ayat di Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang menyekutukan Tuhan dan yang memperolok ayat-ayatnya, serta seringkali melakukan kebohongan dan ingkar kepada hari kemudian. Lalu jalan mana yang akan kita tempuh untuk mendapatkan nikmat Tuhan serta menjauhkan diri dari murkanya Tuhan? Ya, tentunya kita harus kembali lagi ke awal, memenuhi janji kita kepada Tuhan untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak berbuat zalim, serta menjadi orang-orang yang bertawakal dan berserah diri kepada Tuhan. Bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya selain hanya Allah saja. Seperti halnya dalam kandungan surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, sungguh Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka segala puji milik Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan pemilik hari pembalasan. Nah, jika kita telah mengagungkan Tuhan, bahwa diri kita tiada yang ada hanya Dia, maka segala aspek dalam kehidupan kita akan selalu merasakan ketenangan, kedamaian, serta segala penyakit hati seperti iri dan dengki sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Kita akan menjadi sosok yang penyayang, beradab, dan tidak bisa dimanipulasi oleh sistem yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita bisa menjadikan hawa nafsu sebagai hamba kita, bukan lagi memperbudak kita dan menjadikannya sebagai Tuhan. Nah, itu adalah uraian tentang penjelasan surat Al-Fatihah secara praktis. Jika kalian suka sama video ini atau ada yang boleh dibahas lebih dalam lagi, boleh dibantu lewat komen di bawah video. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya. Karena setiap subscribe yang kalian lakukan itu akan menjadi suatu kebaikan. Bukan hanya kebaikan untuk channel ini saja, melainkan untuk diri kalian sendiri sebagai bentuk amal jariah. Karena setiap subscribe yang kalian lakukan akan terbaca oleh sistem hingga mengakibatkan channel ini semakin meluas terlihat oleh orang-orang yang banyak. Nah, di balik meluasnya channel ini terlihat oleh orang-orang yang banyak, mudah-mudahan akan menjadi media untuk memicu terbangkitnya kesadaran secara kolektif
Dan jika banyak orang yang terbangkitnya kesadaran, itu juga bukan karena channel ini saja sebagai medianya, namun karena ada peran dari kalian sendiri yang meluaskannya, hingga banyak orang yang dapat mengakses video ini dan terbangkitnya kesadaran mereka secara kolektif. Dan untuk saya pribadi selaku pemilik channel ini mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam segala hal untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.